Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Nanda Rahmadani dari jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Nah, pada video kali ini kita akan membahas seputar mengenai bagaimana cara mengontrol emosi saat lagi kesal. Pasti teman-teman semua pernah kesal kan? Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara mengontrol emosi tersebut? Nah, cukup dengan teknik sederhana saja kita bisa mengontrol emosi loh. Siapa nih di sini yang lagi capek, lagi banyak urusan, tiba-tiba ada aja nih hal kecil yang bikin kita kesal. Entah itu dari ucapan orang lain, pekerjaan yang menumpuk, atau keadaan yang gak sesuai dengan harapan kita. Nah, teman-teman, kesal itu wajar kan? Tapi, kalau kita tidak mengendalikannya dengan baik, maka emosi itu akan merugikan diri kita sendiri loh. Di video kali ini, kita akan membahas bagaimana sih teknik dalam mengelola emosi. Sebelum kita masuk ke teknik dalam mengelola emosi, kita ketahui dulu nih, apa itu emosi? Jadi, emosi merupakan bagian dari diri manusia. Kenapa sih emosi ini dibilang bagian dari diri manusia? Karena emosi ini berasal dari perasaan. Ada perasaan kecewa, perasaan sedih, perasaan marah, dan kesal. Perasaan-perasaan tadi bukan suatu kelemahan atau tanda kelemahan bagi diri manusia loh. Pasti kan banyak yang berprasangka kalau kita kesal, kita marah, kita gampang sedih, gampang kecewa. Nah, kita ini adalah makhluk yang lemah. Maka dari itu, agar kita tidak menganggap diri kita ini lemah, gampang emosian, gampang marah, gampang kesal, yang perlu kita latih adalah bagaimana cara kita merespon emosi tersebut dengan bijak. Karena kita tidak selalu bisa mengubah keadaan, tetapi kita bisa memilih bagaimana cara menyikapinya. Maka dari itu, di sini kita akan membahas mengenai teknik dalam mengontrol emosi. Nah, di sini aku mempunyai 5 teknik nih. Ini teknik yang sangat sederhana sekali yang bisa kamu praktekkan loh. Yang pertama adalah teknik menarik nafas atau teknik menahan nafas. Teknik ini pasti kan sering kalian lakukan ketika kita marah, lalu kita menarik nafas, kemudian buang. Pada teknik ini, kita akan mempelajari teknik menarik nafas dengan sadar. Kalau lagi emosi, misalnya nih, kita lagi emosi, kemudian kita reflekskan, narik nafas, kemudian buang. Nah, kalau dengan teknik menarik nafas dengan kesadaran penuh ini, itu lebih maksimal loh. Nah, namanya adalah 4-4-6. Nah, apa sih 4-4-6 ini? Jadi, teknik ini itu kita tarik nafas selama 4 detik. Kemudian, kita tahan nafas kita selama 4 detik dan kita buang secara perlahan selama 6 detik. Kalau kita lakukan dengan teratur seperti itu, akan lebih maksimal loh hasilnya. Jadi, teknik ini membantu kita menurunkan ketegangan dan membuat pikiran kita lebih tenang. Kemudian, teknik yang kedua adalah jeda dulu sebelum bereaksi. Nah, apa sih jeda dulu sebelum bereaksi? Nah, saat kita kesal, seringkali kan kita langsung bereaksi, meledak-ledak, langsung memberontak, langsung bergebu-gebu, tanpa kita berpikir panjang. Kita langsung membalas emosi tersebut dengan reaksi atau tindakan yang di luar prediksi kita kan? Coba kita beri dulu jeda sebentar. Kita hitung dari 1 sampai 10, lalu kita tanyakan pada diri kita sendiri. Apa sih dampaknya kalau kita melakukan hal ini? Karena guna jeda singkat ini adalah untuk mencegah penyesalan kita di kemudian hari. Teknik yang ketiga adalah sadari dan namai emosinya. Jadi, teknik ini adalah bentuk kita menyadari dan merasakan emosi kita loh. Saat emosi, kita ucapkan dalam hati,
aku ini sedang kesal, aku ini sedang marah, aku ini sedang kecewa. Jadi, dalam kita menyadari dan menamai emosi kita, itu adalah bentuk dalam mengambil kendali atas diri kita sendiri. Kemudian, teknik yang keempat adalah teknik tenangkan tubuh. Jadi, emosi itu tidak hanya ada dalam pikiran kita, tetapi emosi itu ada dalam tubuh kita juga loh. Jadi, bagaimana sih kita menenangkan diri atau menenangkan tubuh saat emosi terjadi? Langkah awal yang bisa kita lakukan adalah minum air putih. Kemudian, cuci muka dan mengambil wudhu. Dengan kita minum air putih, cuci muka, otomatis tubuh kita akan menjadi rileks. Ketika tubuh menjadi rileks, maka emosi dan perasaan akan stabil. Teknik yang terakhir atau teknik yang kelima adalah ubah kata-kata pada diri kita sendiri. Bagaimana sih mengubah kata-kata dalam diri kita? Jadi, kita perhatikan dulu apa sih dialog dalam diri kita. Ketika kita marah, pasti yang ada dalam diri kita, ini bikin aku marah, ini bikin aku marah, kita ganti dengan aku sedang kesal, tapi aku bisa mengendalikannya. Kata-kata positif yang kita ucapkan pada diri kita sendiri sangat berpengaruh pada emosi dan tindakan kita. Jadi, teman-teman, ketika kita kesal, itu adalah hal yang sangat wajar. Tetapi, menjaga emosi adalah bentuk dari kepedulian kita pada diri kita sendiri. Dengan mengontrol emosi, bukan berarti kita menekan diri kita sendiri, tetapi kita berusaha mengelola emosi dengan cara yang sehat. Semoga teknik ini bisa membantu kita dalam menghadapi situasi yang sulit dan lebih tenang serta bijak dalam mengelola emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.